Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai Employee Referral Program. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna ya. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Sebelum kita memulai, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberikan berkat yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas materi mengenai Employee Referral Program sebagai solusi rekrutmen efektif. Yuk, mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat ya. Tahukah kamu, kandidat dari employee referral itu punya tingkat retensi yang lebih tinggi dan proses rekrutmennya juga lebih cepat loh. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan perusahaan dengan mereferensikan kandidat terbaik versimu. Pertama, kita bahas dulu ya, kendala atau masalah yang sering terjadi. Yang pertama, partisipasi karyawan rendah. Banyak karyawan belum merasa terlibat atau belum memahami manfaat Employee Referral Program. Yang kedua, kurangnya pemahaman mekanisme program. Alur referral itu kadang tidak jelas. Bagaimana cara mereferensikan, siapa PIC-nya, dan kapan reward diberikan. Yang ketiga, reward kurang menarik atau tidak transparan. Kadang insentif dianggap tidak sepadan atau proses pencairannya terlalu lama. Yang keempat, ada ketakutan kualitas kandidat rendah. HR sering ragu karena referral dianggap berbasis kedekatan, bukan kompetensi. Dan yang kelima, minimnya komunikasi dan reminder. Program hanya diumumkan satu kali, lalu terlupakan begitu saja. Selanjutnya, kedua, kita bahas analisanya. Yang pertama, Employee Referral Program bukan sekadar insentif, tapi juga bagian dari employee engagement. Yang kedua, karyawan akan aktif mereferensikan kandidat jika mereka merasa dipercaya dan dihargai. Yang ketiga, kandidat hasil referral cenderung lebih cepat adaptasi, lebih loyal, dan cost per hire lebih rendah. Yang keempat, masalah utama biasanya bukan di niat karyawan, tapi di 1. Komunikasi program, 2. Experience proses referral, dan 3. Kejelasan benefit. Untuk insight HR, yaitu referral yang sukses adalah simple process, clear reward, dan strong communication. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Yang pertama, sederhanakan mekanisme referral. 1. Gunakan Google Form atau ATS yang mudah diakses. 2. Jelaskan 3 langkah sederhana refer, dilanjutkan seleksi, dan dilanjutkan reward. Yang kedua, perjelas dan variasikan reward. Contoh, 1. Uang tunai. 2. Voucher belanja. 3. Poin reward atau ditukar hadiah. 4. Apresiasi publik atau employee recognition. Dan untuk tips HRD, yaitu reward tidak selalu besar, tapi harus cepat dan pasti. Yang ketiga, edukasi karyawan atau konten internal. Buat konten yang mencakup 1. Cara mudah ikut atau employee referral. 2. Kenapa referral lebih cepat diterima? Dan 3. Referral menjadi kontribusi untuk tim dan perusahaan. Yang keempat, bangun trust HR dan karyawan. 1. Tegaskan bahwa seleksi tetap objektif. 2. Referral tidak sama dengan otomatis diterima. 3. HR tetap pegang standar kompetensi. Yang kelima, komunikasi konsisten dan kreatif. 1. Reminder bulanan. 2. Highlight posisi prioritas. 3. Share success story referral employee.
Demikian materi pembahasan hari ini mengenai Employee Referral Program sebagai solusi rekrutmen efektif. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini bermanfaat, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.